Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indovisual Channel guys. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tujuan Allah menciptakan manusia yang diceritakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mereka yang mengikuti dalam kebenaran sampai hari kiamat adapun setelahnya. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat beraktivitas setiap paginya, setiap harinya, dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta kepada mereka, keluarga dan sahabat-sahabat yang mulia. Segala hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan tidak ada yang sia-sia. Semoga semua memiliki maksud dan tujuan, termasuk dalam menciptakan manusia di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuliskannya di kitab Al-Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Maka apakah kamu menyangka bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu dengan main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sedangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 16 Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tegas mengatakan bahwa penciptaan alam semesta tidaklah main-main. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala hal yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Jadi apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia? Berikut penjelasannya. Tujuan penciptaan manusia dan nilai edukasinya, karya Inung Satriadi. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, antara lain: yang pertama, ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Ini adalah alasan yang paling utama yang perlu dipahami. Penjelasan tersebut ditemukan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 21 juga dijelaskan demikian. Manusia diminta untuk beribadah kepadanya agar menjadi makhluk yang bertakwa. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Yang kedua, sebagai khilafah. Selain ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk menjadi khilafah di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin manusia mengurusnya dengan kekuatan akal yang dimiliki. Hal itu tercantum dalam surat An-An'am ayat 165. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dialah yang menjadikanmu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian diri kamu atas bagian yang lain dengan beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat dalam memberi siksaan, dan dia sungguh maha pengampun lagi maha penyayang. Yang ketiga, agar tahu kekuasaan Allah. Manusia diciptakan oleh Allah agar dapat menyadari kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada seluruh alam semesta, termasuk bumi, tata surya dan segala isinya, terbentuk berdasarkan kehendaknya. Penjelasan lebih rinci dapat ditemukan dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 12 yang menyatakan, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan demikian pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, sehingga kalian dapat memahami bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Yang keempat, mengemban amanah. Alasan selanjutnya adalah Allah menciptakan manusia untuk mengemban amanah di dunia. Amanah tersebut dapat diibaratkan sebagai ujian dan tanggung jawab saat menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah pada langit, bumi dan gunung-gunung, namun semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Demikianlah
Maksud Allah menciptakan manusia di muka bumi ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Semoga kita dapat beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.